Warahmatullahi wabarakatuh. Mesti 2 kali tambah baik. Kita ulang yang kedua dan mesti harus tambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu baru 2 kali tambah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita berkumpul di Pulau Baralompo yang begitu sejuk udaranya malam hari ini. Di tengah-tengah tokoh-tokoh kita ada Bapak Ketua LPM, ada Pak Ketua Koordinator BKM, Bapak-bapak Ketua RW, RT, Takmirul Masjid, Bapak Imam, tokoh-tokoh orang-orang tua kami, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemuda, saudaraku semua, wabil khusus Pak Iwan Tompo. Pak Iwan Tompo ini saya mendapat dapat kehormatan karena beliau mau ke Baralompo ini, padahal beliau baru saja keluar rumah atau baru saja sehat. Ini sebenarnya masih sehat sedikit sebenarnya. Jadi saya sendiri dengan Pak Iwan Tompo dan teman-teman saya merasa sangat terhormat. Dan saya punya sahabat-sahabat dari Unhas. Terima kasih atas kesempatan kita bisa di Marine Science ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya datang di sini untuk tabe daeng tadi seperti beliau sampaikan tadi, bersilaturahim. Tapi saya kira jangan terlalu panjang pidatonya karena saya kira ini malam kita lebih bagaimana bisa diskusi. Saya ini datang ke sini untuk mendengarkan apa saja yang bisa dijadikan program untuk masa depan kita. Saya perkenalkan dulu, walaupun misalnya sudah lihat spanduk, tapi alangkah lengkapnya kalau saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Ramdan Pomanto. Saya lahir 17 Ramadan 30 Januari 64. Pada saat bersamaan orang tua saya memberi nama alias Dani Pomanto, disingkat DP. Kalau DP ini biasanya bapak-bapak ibu lebih kenal Dewi Persik. Kalau Dewi Persik itu perempuannya DP yang laki-laki sekarang. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, saya sebelumnya dosen di Unhas, 23 tahun jadi dosen di Unhas. Pada saat bersamaan saya juga menjadi konsultan. Jadi ada 2 nama tadi yang menarik. Kalau Muhammad Ramdan Pomanto itu pegawai negerinya, dosen. Saya di arsitektur Unhas, Fakultas Teknik. Kalau dari Pomantonya itu alhamdulillah profesional. Selama ini saya di belakang layar oleh Pak Ilham, saya diminta menjadi penasihat wali kota 10 tahun. Sebelumnya pun Pak Marul Maula, Pak Malik B. Masri, saya membantu para wali kota di Indonesia. Terkhusus Pak Ilham. Pak Ilham itu kebetulan saya berdua yang mewujudkan Pantai Losari. Kebetulan saya berdua juga yang mewujudkan Masjid Terapung. Kalau misalnya Masjid Raya, saya dengan Pak JK, dan kalau Center Point of Indonesia, saya dengan Pak Sahrul. Jadi selama ini 3 pemimpin kita ini, saya kebetulan di belakang layar, artinya membantu beliau-beliau. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya sebenarnya kalau misalnya tidak mendapat amanah untuk maju jadi wali kota, barangkali saya tidak ada di sini ya. Ada di sini. Kenapa? Saya kebetulan ini biasanya banyak order, tapi khusus tahun ini saya tidak terima order di tempat-tempat lain. Kenapa? Demi untuk mengemban amanah, di mana insya Allah banyak harapan-harapan untuk perubahan masa depan. Saya cerita sedikit tentang kenapa saya maju. Saya maju sebenarnya bukan keinginan saya pertama. Saya digugat oleh para tokoh. Saya ditanya oleh beberapa tokoh dari Unhas. Dia bilang waktu itu, waktu wali kota itu sudah 30 calon, beliau datang ke kantor saya. Dia bilang, "Dan, maju Ki." Saya bilang, "Kenapa mesti saya?" Karena kebetulan saya ada pengalaman, saya pernah jadi calon gubernur
yang dipotong di tengah jalan, ya, di suatu provinsi. Kemudian saya pulang dengan mobil saya, 5 mobil saya branding, full branding, mobil-mobil kecil, saya jual lagi semua. Artinya kalau saya berpikir ke Makassar, pasti saya tidak jual, saya jual ke semua. Celakanya waktu saya jual, datang gugatan. Dia bilang, Dan, ini kata orang, saya tidak pernah intari orang lain, tapi begitu kata-kata teman-teman dari kebetulan beliau Prof. Dia bilang, Dan, 30 calon wali kota sekarang, ini berbahaya, dia bilang. Makassar bisa mulai dari nol, begitu kata. Saya bilang, kenapa kurang saya? Kalau bicara pilkada, baru dengar capek memang, karena saya sudah pernah mengalami itu. Kemudian yang kedua, kantongku ini belum sembuh betul. Karena kalau pilkada begini, gunung saja rata. Ya biar gunung rata. Ya. Dia gugat terus. Saya bilang, Prof, abe kodong, kenapa kodong mesti saya? Dia gencar terus. Karena saya agak kesal, saya bilang begini, ketiga orang jika yang mau, belum tentu yang lain. Oh tidak apa-apa, kita kembangkan nanti yang lebih banyak. Datanglah 35 orang, kemudian datanglah 500 orang pertemuan ketiga, terakhir pertemuan dengan 40 budayawan. Nah pada saat 40 budayawan menguji bagaimana penguasaan terhadap Makassar secara budaya, secara pembangunan, secara sosial, kebetulan saya dipercaya oleh banyak pemerintah. Misalnya Goa mempercayai saya mengangkat Bala Lompoa. Kebetulan Bala Lompoa itu diangkat, ditata kembali. Kebetulan saya yang diminta oleh Batik Salapan dengan Pak Bupati untuk menata itu. Kami 1 tahun merumuskan budayanya. Sekarang masih dapat, katanya dia minta disambungkan antara Bala Lompoa dengan Istana Tamalate. Saya kebetulan diminta untuk menyambung peradaban dari makam Sultan Hasanuddin, makam Arupalaka, dan makam Syekh Yusuf. Konsepnya sudah selesai. Alhamdulillah secara budaya kami selalu dipercaya baik oleh Batik Salapan di Goa maupun di Bone tentang Arupalaka dan hal-hal menyangkut Syekh Yusuf. Kebetulan saya pernah bikin taman miniatur juga, mulai dari kami survei mulai dari Palopo, Toraja dan semua. Nah pada saat saya digugat, disimpulkan acara seminar itu oleh Udin Palisuri, Kak Udin Kayuan. Jadi Kak Udin kalau disimpulkan puisi. Dia bilang begini, Daeng, bersujudlah engkau kepada Allah, bertahajudlah engkau kepada Allah. Kami berharap kita Daeng mendapat petunjuk untuk berani memikul tanggung jawab Sirin Apache. Apa tuh Sirin Apache? Selalu punya rasa malu kalau tidak berbuat baik untuk Makassar. Itulah kata-kata kunci kenapa luluh hatiku untuk maju. Karena kalau dalam kepentingan pribadi, saya kira saya pasti menghindari ini. Karena alhamdulillah Tuhan telah memberikan banyak barakah kepada saya. Saya pasti sudah sangat syukuri itu. Saya berteman dengan 71 kabupaten kota yang saya sudah bikin. Ya, terakhir ini saya diminta untuk menata Nusa Penida di Bali. Ya, di antara 651 karya saya, alhamdulillah saya kemana-mana, wali kota temanku, gubernur temanku, bebas Kak, kemana-mana bebas. Tapi kalau jadi wali kota, senyum-senyum saja sama lawan jenis berbahaya. Banyak hal yang harus dijaga. Tapi demi tadi Sirin Apache, saya tahun ini tidak menerima order, tidak menerima order lagi. Kenapa? Saya ingin bagaimana merumuskan konsep masa depan baru untuk Makassar. Jadi itulah kebetulan gugatan ini membuka 4 alasan lain. Jadi ada 5 alasan kenapa saya maju menjadi calon wali kota. Yang pertama adalah saya ingin memenuhi janji para tokoh tadi yang meminta saya menyempurnakan pembangunan di Makassar, termasuk di pulau-pulau ini, termasuk Bala Lompoa. Yang kedua, kebetulan orang tua saya ini sudah meninggal lama, 17 tahun. Ibu saya 9 tahun, saya yatim piatu. Ibu saya seorang guru, ayah saya pegawai negeri biasa.
tapi ayah saya sering menulis. Saya ingin menunaikan wasiat orang tua saya yang dia tulis untuk berkarya bagi negeri kelahiran, jadi Makassar. Jadi dia menulis untuk itu. Yang ketiga, alasan ketiga, saya ingin menunaikan ajaran agama saya. Kebetulan saya Muslim, menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya biasa diajari oleh orang tua saya kalau bagaimana selalu punya filosofi hidup. Yang keempat adalah saya ingin melaksanakan filosofi hidup saya. Apa filosofi hidup saya? Disayang banyak orang, mati masuk surga. Sederhana aja. Ya. Kemudian yang terakhir, karena saya banyak terlibat dalam kebudayaan Bugis Makassar, saya ingin menerima warisan peradaban Bugis Makassar yang saya kira termasuk paling tinggi adalah Siri Napacet tadi. Jadi ada 5 alasan. Jadi bukan tiba-tiba mau jadi wali kota pasang baliho, tidak begitu. Ya, karena saya juga orang sibuk, saya juga punya kesibukan, dan saya kebetulan kasihan banyak dibutuhkan orang di tempat lain juga. Saya kebetulan menjadi konsultan perbatasan Republik Indonesia. Pulau-pulau perbatasan sekarang sudah ada sekitar 12-13 lah yang kita sudah desain.